Masih bicara mengenai lingkungan, mayoritas sungai di Jakarta memiliki kualitas air yang tidak layak akibat pencemaran. Kondisi ini disebabkan oleh maraknya pembuangan limbah rumah tangga ke sungai. Kekeringan masih melanda sejumlah wilayah di Purwakarta, Jawa Barat. Warga hingga kini masih kekurangan air bersih. Kemarau panjang yang berdampak kekeringan juga mengancam kebutuhan pangan. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Gizi Kesehatan Masyarakat Pesisir, mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro, akan memaparkan studi kasus yang berhubungan dengan ketahanan dan kerawanan pangan. Oh iya teman-teman, kalian tahu nggak sih ketahanan dan kerawanan pangan itu disebabkan oleh apa saja? Ya, salah satunya disebabkan dari faktor lingkungan nih teman-teman. Nah, di video kali ini kami akan membahas mengenai faktor lingkungan yang berkaitan dengan ketahanan dan kerawanan pangan. Mau tahu gimana penjelasannya? Yuk simak terus video ini. 60% penduduk Indonesia yang tinggal di wilayah pesisir berpotensi terancam ketahanan pangan dan kehidupan berkelanjutannya. Fenomena overfishing yang menyebabkan menurunnya stok ikan, terjadinya pengasaman dan kerusakan laut, pemutihan karang, dan hilangnya keanekaragaman hayati merupakan bentuk-bentuk nyata dari perubahan iklim. Hal ini menjadi ancaman yang sangat serius sehingga dibutuhkan pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan karang biru untuk mendukung ketahanan pangan dan kemandirian pangan. Menurut Dewan Ketahanan Pangan, penduduk miskin di Indonesia masih sangat tinggi, yaitu sebesar 27,7 juta orang. Hal tersebut berimplikasi terhadap banyaknya populasi kekurangan gizi atau malnutrisi di Indonesia. FAO 2017 menyatakan terdapat 20,3 juta penduduk Indonesia yang masih berstatus malnutrisi. Indonesia merupakan negara agraris dengan luas wilayah lautan sebesar 2/3 dari total luas wilayah negara. Sektor perikanan di Indonesia, khususnya daerah pesisir, memiliki potensi yang cukup besar karena ketersediaan sumber daya alam yang berlimpah. Namun, daerah pesisir di Indonesia justru merupakan daerah penyumbang kemiskinan terbesar. Menurut Kominfo Jawa Timur, Kementerian Perikanan dan Kelautan menyatakan bahwa jumlah warga miskin di Indonesia didominasi oleh penduduk di wilayah pesisir yang mencapai 7,9 juta jiwa atau 25% dari seluruh total warga miskin di Indonesia. Perubahan iklim muncul dalam bentuk peningkatan permukaan air laut. Kondisi demikian berpotensi meningkatkan salinitas atau kegaraman tanah sekitar pantai. Melalui Undang-Undang tentang Ketahanan Pangan Nomor 18 Tahun 2012, yaitu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif, serta berkelanjutan. Tahun 2010, dampak iklim ekstrim dengan curah hujan tinggi hampir sepanjang tahun dapat menurunkan produksi tanaman pangan antara 60 hingga 70%. Salinitas pada tanah bersifat racun bagi tanaman sehingga mengganggu fisiologis dan fisik pada tanaman, kecuali tumbuhan laut dan pantai atau varietas adaptif. Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai garis dan hamparan pantai yang sangat panjang, sehingga penciutan lahan pertanian akibat peningkatan permukaan air laut menjadi sangat luas. Salah satu dampak perubahan iklim yaitu bergesernya awal musim hujan yang lebih lanjut berdampak terhadap pola penangkap ikan. Hasil diskusi dengan komunitas nelayan, pembudidaya hasil laut,
dan petambak garam di pesisir Lombok Timur menunjukkan bahwa penyebab semakin buruknya dampak perubahan iklim di kawasan ini antara lain alih fungsi hutan bakau menjadi lahan pertanian dan penebangan pohon yang dilakukan secara masif. Sejak tahun 1998 hingga 2013, beberapa perubahan terkait iklim yang berhasil tim peneliti eksplorasi berdasarkan pengalaman nelayan dan petambak garam yaitu yang pertama, pada tahun 2012 hingga 2013, produksi laut sangat menurun karena tingginya curah hujan. Selanjutnya, pada tahun 1995 hingga 2011, produksi laut sedang karena curah hujan agak teratur. Selanjutnya, pada tahun 1980 hingga 1994, produksi sangat tinggi karena curah hujan yang sangat kurang. Selanjutnya, pada tahun 1998, terjadi curah hujan yang agak lama karena petambak garam kekurangan bahan baku. Lalu, terjadinya pemutihan terumbu karang yang mengakibatkan matinya karang dan berakibat pada berkurangnya produksi ikan karang. Karang-karang mati ini sebetulnya dapat dimanfaatkan sebagai pupuk. Dan yang terakhir, pengaruh gempa bumi terhadap pengolahan hasil perikanan akan berdampak apabila tempat pengolahan tersebut terkena gempa langsung. Hal ini menjadi suatu kekhawatiran tersendiri mengingat kondisi masyarakat nelayan atau pesisir di berbagai kawasan secara umum ditandai oleh kemiskinan, keterbelakangan sosial budaya, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia dan kapasitas berorganisasi masyarakat, sehingga menyebabkan kerawanan pangan yang memungkinkan dapat membahayakan, mengganggu, merugikan manusia dalam hal ketersediaan pangan untuk mencukupi segala pemenuhan masyarakat untuk dikonsumsi. Maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk mencegah pangan dari cemaran lingkungan. Faktor penyebab terjadinya kerawanan pangan di daerah pesisir dari segi lingkungan yaitu karena adanya pencemaran dan kerusakan ekosistem laut, di mana hal itu disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama yaitu pembuangan limbah industri. Limbah pabrik yang langsung dialirkan ke laut akan menyebabkan terjadinya pencemaran pada ekosistem dan air laut. Seperti yang kita ketahui, limbah industri sangat berbahaya bagi kehidupan makhluk hidup karena mengandung berbagai macam jenis logam dan zat kimia berbahaya yang sulit atau tidak bisa diuraikan dengan baik oleh mikroorganisme di laut. Akibatnya, banyak ekosistem laut yang mati ataupun bertahan hidup dengan membawa bibit penyakit karena tubuhnya sudah terkontaminasi zat-zat berbahaya. Jika manusia mengkonsumsi ikan yang terkontaminasi tersebut, maka dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada manusia. Yang kedua yaitu tumpukan sampah. Sampah yang dibuang ke sungai dapat mengakibatkan pencemaran, baik di area sungai maupun di laut. Jika volume sampah yang mencemari laut terus meningkat, maka akan mengganggu kehidupan biota laut. Penyebab pencemaran laut lainnya yaitu tumpukan sampah yang ditinggalkan di tepi pantai dan terbawa oleh ombak. Kebanyakan sampah yang terbawa ke laut merupakan sampah yang berjenis anorganik dan sulit untuk diuraikan. Hal itulah yang mengakibatkan kondisi laut menjadi kotor dan berbau busuk. Kemudian yang ketiga yaitu pertambangan di dekat pantai. Pencemaran laut juga bisa terjadi karena aktivitas pertambangan di lepas pantai yang menyebabkan kontaminasi berbagai limbah hasil bekas tambang di tengah laut. Akibat terkontaminasi minyak, kondisi air laut akan berubah, di mana air dan minyak ini tidak dapat bercampur karena memiliki karakter yang berbeda. Limbah minyak juga mengandung zat berbahaya yang cukup mudah untuk mematikan ekosistem ikan di laut. Selain itu, kontaminasi minyak pada air laut juga dapat menyebabkan ekosistem terumbu karang rusak dan musnah. Kemudian yang terakhir yaitu eksploitasi ikan. Eksploitasi ikan juga merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan masalah pencemaran laut. Para nelayan yang melakukan penangkapan ikan secara besar-besaran biasanya menggunakan bahan peledak atau bahan berbahaya lainnya yang akan menyebabkan regenerasi ikan laut terganggu. Oleh karena itu, sebaiknya hindari menangkap ikan dengan bom atau zat kimia berbahaya, karena dampak yang dihasilkan juga dapat kita rasakan.
seperti menyebabkan penyakit parah atau bahkan kematian jika tubuh kita terkontaminasi oleh zat kimia berbahaya tersebut. Analisis dampak faktor lingkungan terhadap ketahanan dan kerawanan pangan di daerah pesisir. Dampak dari perubahan iklim ekstrim dengan curah hujan tinggi hampir sepanjang tahun di wilayah pesisir dapat menurunkan produksi tanaman pangan antara 60-70%. Hal itu dikarenakan penciutan luas lahan pertanian akibat terendam air laut. Peningkatan permukaan air laut juga akan meningkatkan salinitas atau kegaraman tanah di sekitar pantai. Salinitas pada tanah bersifat racun bagi tanaman, sehingga mengganggu fisiologis dan fisik pada tanaman kecuali pada tumbuhan laut atau pantai atau varietas adaptif. Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai garis dan hamparan pantai yang sangat panjang, sehingga penciutan lahan pertanian akibat peningkatan permukaan air laut menjadi sangat luas. Selain itu, perubahan iklim mengakibatkan bergesernya awal musim hujan yang lebih lanjut berdampak terhadap pola penangkapan ikan. Hal ini menjadi suatu kekhawatiran tersendiri mengingat kondisi masyarakat pesisir masih hidup di bawah kemiskinan, keterbelakangan sosial budaya, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan kapasitas berorganisasi masyarakat, sehingga menyebabkan kerawanan pangan yang memungkinkan dapat membahayakan, mengganggu, merugikan manusia dalam hal ketersediaan pangan untuk mencukupi segala pemenuhan masyarakat dalam hal konsumsi. Hal tersebut berimplikasi terhadap banyaknya populasi kekurangan gizi atau malnutrisi di wilayah pesisir. Pencegahan dan penanggulangan faktor lingkungan terhadap ketahanan dan kerawanan pangan di daerah pesisir. Perubahan iklim merupakan suatu masalah serius yang harus ditangani oleh semua pihak. Adapun salah satu upaya penanggulangan perubahan iklim yaitu dengan melakukan upaya adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Bentuk upaya adaptasi tersebut diantaranya yaitu 1. Melibatkan peran pemerintah daerah setempat untuk membantu dan memfasilitasi masyarakat pesisir dalam upaya adaptasi agar dapat menjaga ketahanan dan kerawanan pangan. Yang kedua, membentuk komunitas atau lembaga masyarakat di mana salah satu seksi atau bagiannya bertanggung jawab terhadap informasi iklim atau cuaca yang dapat disebarluaskan kepada nelayan. Dengan demikian, kelembagaan masyarakat perlu bekerja sama dengan instansi pemerintah terkait seperti BMKG. Selain itu, juga perlu adanya sosialisasi penggunaan telepon genggam yang secara standar dapat menerima informasi cuaca, karena telepon genggam sangat membantu nelayan dalam mendapatkan informasi cuaca. Kemudian yang ketiga, perbaikan lingkungan biofisik akibat adanya kenaikan permukaan laut. Closing statement dari kami yaitu, salah satu faktor penyebab terjadinya masalah ketahanan dan kerawanan pangan adalah faktor lingkungan berupa pencemaran wilayah pesisir dan laut yang dapat menimbulkan kerusakan ekosistem hingga terjadi perubahan iklim yang ekstrim. Pencemaran dan kerusakan ekosistem laut timbul karena pembuangan limbah industri yang langsung dialirkan ke laut, adanya tumpukan sampah, pertambangan di dekat pantai, dan terjadinya eksploitasi ikan. Maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Selain peran pemerintah yang diperlukan, peran masyarakat juga sangat dibutuhkan. Salah satunya seperti menjaga kawasan pesisir hingga laut bebas dari sampah. Dan kita sebagai mahasiswa juga dapat melakukan pencerdasan kepada masyarakat pesisir untuk menjaga dan peduli terhadap lingkungannya. Yuk kita peduli terhadap lingkungan, agar ekosistem pantai tetap terjaga dan masyarakat pesisir dapat meningkatkan ketahanan pangannya. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai faktor lingkungan yang berkaitan dengan ketahanan dan kerawanan pangan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan kami dalam video ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sampai jumpa.